Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kartini Yufri dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan bertanya dan keterampilan memberikan penguatan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai keterampilan dasar bertanya. Apa itu bertanya? Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru adalah pengajar yang melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari orang lain. Kita lanjut ke jenis pertanyaan dalam keterampilan bertanya. Yang pertama, menurut maksudnya yang terdiri dari pertanyaan permintaan yang dimana mengharapkan murid untuk mematuhi perintah dari guru. Kedua, pertanyaan retoris yang dimana akan dijawab oleh guru karena bagian ini merupakan bagian dari penjelasan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan mengarahkan, artinya memberikan arahan kepada murid dalam proses pemikirannya. Keempat, pertanyaan menggali, yaitu guru mendorong murid untuk lebih mendalami jawaban yang sudah sebelumnya atau yang sudah dijawab oleh murid tersebut. Lalu menurut taksonomi Bloom, yaitu terdiri dari pertanyaan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis maupun evaluasi. Kemudian menurut luas sempitnya pertanyaan, ini dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan sempit dan pertanyaan luas. Pertanyaan sempit ini membutuhkan jawaban yang tertutup, sedangkan pertanyaan luas jawabannya itu bersifat terbuka. Kemudian kita lanjut ke komponen keterampilan dalam keterampilan bertanya. Yang pertama itu keterampilan dasar. Komponen-komponen yang termasuk dalam keterampilan dasar bertanya meliputi yaitu pengungkapan pertanyaan. Artinya pengungkapan pertanyaan yang disampaikan itu harus secara jelas dan singkat. Kedua, pemberian ucapan. Jadi artinya supaya siswa dapat menjawab dengan tepat, pemberian waktu berpikir dalam mengajukan pertanyaan, guru harus berdiam diri sesaat sebelum menunjuk siswa untuk merespon pertanyaannya. Kemudian penyebaran pertanyaan. Ini dimaksudkan untuk guru dapat melemparkan pertanyaan ke seluruh siswa atau menyebarkan respon siswa kepada siswa lain. Kemudian pemusatan jawaban yang diminta. Artinya pemusatan dapat dikerjakan dengan cara memberikan pertanyaan yang luas atau terbuka yang kemudian mengubahnya menjadi pertanyaan yang sempit. Kemudian pertanyaan yang bersifat menggali. Artinya untuk mendapat jawaban yang lebih lanjut dan berkualitas dari siswa maka harus ada pertanyaan yang bisa bersifat menggali. Kemudian pemindahan giliran jawaban. Artinya dapat dilaksanakan dengan cara meminta siswa yang berada untuk menjawab pertanyaan yang sama. Kemudian terdapat teknik penguatan untuk menimbulkan sikap positif terhadap siswa. Kemudian keterampilan lanjutan. Komponen-komponen yang termasuk dalam
Komponen lanjutan yaitu pengubahan tuntunan tingkat kognitif. Pertanyaan: untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa diperlukan pengubahan tuntutan tingkat kognitif pertanyaan yang bisa berupa ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Kemudian ada urutan pertanyaan, yaitu pertanyaan yang diajukan haruslah mempunyai urutan yang logis. Kemudian melacak, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa yang berkaitan dengan jawaban yang dikemukakan, melacak dapat dikerjakan dengan meminta siswa untuk memberikan alasan maupun memberikan contoh yang relevan. Kemudian terdapat keterampilan mendorong. Itu terjadinya interaksi antara sesama siswa. Lalu kita lanjut ke hal-hal yang harus dihindari dalam keterampilan bertanya, yaitu terdapat 1. Menjawab pertanyaan sendiri, kemudian 2. Mengulang jawaban yang sama, 3. Mengulang-ulang jawaban pertanyaan sendiri, dan 4. Mengajukan pertanyaan yang memberikan jawaban serentak. Lalu kita masuk ke keterampilan memberikan penguatan. Apa itu keterampilan memberikan penguatan? Memberikan penguatan diartikan dalam tingkah laku guru dalam merespons secara positif suatu tingkah laku tertentu. Siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Kemudian terdapat prinsip-prinsip penggunaan dalam keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama, penuh kehangatan dan keantusiasan. Kedua, menghindari penggunaan respon negatif. Dan yang ketiga, bermakna bagi siswa. Dan yang keempat, dapat bersifat pribadi atau kelompok. Lalu terdapat komponen keterampilan dalam memberikan penguatan. Komponen-komponen keterampilan dalam memberikan penguatan yaitu terdiri dari penguatan verbal. Jadi bisa berupa kata atau kalimat yang diucapkan guru. Contohnya baik, bagus, tepat, saya sangat menghargai pendapatmu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penguatan gestural. Biasanya dalam bentuk mimik, gerakan wajah atau anggota badan yang dapat memberikan kesan kepada siswa. Contohnya itu misalnya tersenyum, kerlingan mata, tepuk tangan, dan lain sebagainya. Penguatan ini dikerjakan dengan cara mendekati siswa untuk menyatakan perhatian guru terhadap pekerjaan, tingkah laku, atau penampilan siswa. Kemudian penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan penghargaan kepada siswa dengan menepuk pundak siswa, menjabat tangan siswa, maupun mengangkat tangan siswa. Kemudian penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Artinya penguatan ini dapat berupa meminta siswa membantu temannya bila dia selesai mengerjakan pekerjaan terlebih dahulu dengan tepat. Siswa diminta memimpin kegiatan tersebut. Lalu penguatan berupa tanda atau benda. Biasanya menggunakan simbol penguatan untuk menunjang tingkah laku siswa yang positif. Ya, antara lain misalnya komentar tertulis pada buku pekerjaan maupun pemberian perangko. Kemudian terdapat cara menggunakan komponen dalam keterampilan memberikan penguatan. Ya, terdiri dari penguatan pada pribadi tertentu, penguatan kepada kelompok,
terdapat dalam menggunakan komponen harus bervariasi agar terdapat suasana yang berbeda untuk menyenangkan siswa. Dan yang keempat, pemberian penguatan lebih baik dilakukan secara langsung dan segera untuk bisa agar supaya bisa dapat dipahami oleh siswa. Kemudian untuk keperluan tertentu penggunaan penguatan secara tidak penuh dapat diberikan misalnya kepada siswa yang menjawab salah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.